Halo Sobat Glory, selamat datang kembali di Prime Talk, tempatnya sharing ngobrol-ngobrol tentang student project, teaching experience, dan parent sharing. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan tekan tombol share-nya. Nah, berhubung saya sudah divaksin 2 kali, kita bisa melepas masker ya. Kita menggunakan face shield aja ya untuk ngobrol-ngobrolnya biar enak. Nah, kita kedatangan tamu nih. Saya bersama Mr. Teguh, dan ini ada tamu spesial kita nih. Ada Faiz dan Nara. Di episode spesial ini tentunya kita akan membahas juga tentang hal-hal yang spesial. Nah, sekarang Mister pengen tahu nih, perkenalan dulu nih, Nara dan Faiz dari kelas berapa, usianya berapa, rumahnya di mana. Oke, mungkin dari Nara dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nara Ria Putradia. Teman-teman saya biasanya memanggil saya Nara. Saya dari kelas 6 Akropolis. Oke, selanjutnya lanjut ke Faiz. Silakan Faiz. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiz Ramadan Putra Suhairim atau disebut Faiz. Saya dari kelas 6 Cleopatra. Oke, terima kasih ya. Berarti Nara dan Faiz, kita akan ngobrol dan sharing-sharing hal yang luar biasa ya di tema yang inventor of primary. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Di sini ada penemu-penemu muda yang sangat hebat ya. Nah, di pertanyaan pertama dari tema ini, Mister pengen Nara dulu nih yang nanya. Apa sih yang kalian buat itu? Project apa sih yang kalian buat? Kami membuat pelumas alami yang berbahan alami dan anti karat. Oh, berarti membuat project pelumas anti karat. Oke. Nah, pertanyaan kedua untuk Faiz ya, kita gantian ya. Nah, ini kan pelumas anti karat. Bisa diceritakan nggak nih latar belakang masalahnya tuh apa sih sehingga kalian itu bisa membuat percobaan ini? Oke, baik Mister, terima kasih waktunya. Jadi latar belakang dari penelitian kami adalah semakin pesat pertumbuhan industri mesin dan otomotif membuat hobi masyarakat untuk bersepeda dan naiki motor tuh tinggi. Jadi hampir di seluruh dunia ini semua orang udah memiliki motor atau sepeda. Betul. Tapi tentu saja kendaraan-kendaraan itu juga butuh perawatan karena elemen kendaraan itu adalah besi. Salah satu alat yang bisa merawat mesin-mesin tersebut adalah pelumas. Nah, pelumas yang sekarang beredar di pasar ini terbuat dari minyak bumi yang mempunyai kelangkaan. Betul. Serta juga terbuat dari berbahan kimia yang sangat bahaya yang bisa mencemari lingkungan. Nah, saya dan Nara membuat pelumas anti karat yang berbahan alami sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak menguras banyak sumber daya alam. Oke, keren ya. Berarti membuat pelumas dari bahan-bahan sederhana ya, yang tentunya ramah lingkungan. Bisa kita temukan di kebun mungkin ya, bisa di pasar kali ya. Atau misalkan Faiz pengen ke hutan kalau berani ya, gitu. Nah, kemudian Mister pindah lagi ke Nara. Nah, Nara pertanyaannya, bahan dan alatnya apa saja nih untuk membuat proyek ini? Jadi ada beberapa bahan yang kita gunakan. Ada semacam virgin coconut oil, minyak kelapa, ya. Terus juga ada gambir, ada daun belimbing wuluh, terus ada mungkin ada mungkin saya mau nambahin jadi ulang dari awal ya. Jadi ada daun belimbing wuluh, ubi jalar, kayu manis, gambir, etanol 70%, garam, dan aquades. Oke. Alatnya ada kompor, panci, baskom, terus juga ada supil, dan lain-lain. Oke, berarti bahan-bahannya bisa kita temukan di mana saja ya, dan tentunya tidak menggunakan minyak bumi yang langka ya, mungkin sudah langka dan tidak bisa diperbarui, dan ini bisa kita temukan di mana saja. Nah, sekarang ke Faiz. Faiz bisa menceritakan langkah-langkah cara pembuatannya? Baik Mister, langkah-langkahnya itu cukup panjang ya. Jadi pertama kita membuat ekstrak daun belimbing wuluh, gambir, dan kayu manis. Cara-caranya adalah
Keringkan 3 bahan-bahan tersebut dengan cara diangin-anginkan dan tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Kenapa? Karena nanti bisa rusak. Betul. Nah, jika sudah kering, kita potong-potong menjadi bagian yang kecil. Setelah itu, kita haluskan dengan menggunakan blender. Jika sudah halus, kita melakukan maserasi, yaitu perendaman dengan menggunakan etanol 70% dan diamkan selama 3 hari. Jika sudah, panaskan dengan menggunakan kompor sampai suhunya stabil dan volumenya tidak berkurang lagi. Nah, kita lanjut ke tahap kedua. 2. Bersihkan ubi jalar yang baru kita beli dari pasar atau kita petik sendiri dari kebun kita sendiri. 3. Kukus ubi jalar dengan menggunakan panci dan kompor sampai empuk. Oh, sampai empuk ya. 4. Masukkan ubi jalar yang sudah dikukus serta hasil ekstrak bahan-bahan ke dalam baskom, serta campurkan juga minyak kelapa dan aduk seperti membuat adonan kue sampai benar-benar rata dan homogen. 6. Jika sudah, masukkan ke dalam wadah dan diberikan nama pemikat sesuai nama yang sudah kita beri. Nah, sekarang kita akan melakukan uji karat ke rantai sepeda. Gimana caranya? Caranya membuat larutan garam 5% sebanyak 2 wadah dan siapkan juga 2 rantai sepeda. Nah, celupkan rantai sepeda yang diolesi produk pemikat dan satunya lagi tidak perlu. Nah, kita bisa lihat hasilnya dalam 24 jam. Nah, kita juga akan mencoba uji daya licin ke bearing motor. Caranya, oleskan produk pemikat pada bearing motor yang pertama dan yang satu laginya tidak usah, biar percobaan dan nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke, berarti pemikat pelumas anti karat berbahan alami yang ekonomis atau enggak yang ramah lingkungan dan yang ekonomis. Ya, artinya kan ada sebuah singkatan yang mudah diingat. Pemikat, pelumas anti karat, gitu aja ya. Bahan-bahannya alami dan ekonomis, tentunya ramah lingkungan. Itu ya, betul ya? Iya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan nih alat dan bahan, kemudian cara-cara membuatnya. Hasilnya apakah berhasil nih, Nara? Nah, kalau untuk yang rantai yang tidak dicelupi, rantai itu sangat berkarat. Sedangkan kalau yang dicelupi dengan pemikat tadi, nah itu rantainya tidak berkarat. Oh. Nah, untuk yang bearingnya, yang dikasih pelumasnya itu yang dikasih menjadi licin, dan yang tidak dikasih kurang ada perubahannya daripada dikasih. Oke, berarti hasil yang terjadi berhasil, artinya begitu ya? Iya. Ya, berhasil. Yang menggunakan pemikat itu licin dan tidak karat ya. Kemudian yang tidak menggunakan pemikat itu hasilnya biasa-biasa saja, normal. Artinya nggak ada kelebihan gitu ya. Nah, oke. Berarti luar biasa nih, bisa dicoba. Kalau misalkan dikemas kemudian dipasarkan, itu bisa jadi nilai ekonomi, nilai daya jual yang luar biasa. Oke, thank you. Nah, kemudian nih ke Faiz. Lalu apa sih kesimpulannya dari proyek ini tuh? Baik, Sir, terima kasih. Jadi kesimpulan dari proyek kami adalah bisa dilihat bahwa tekstur produk pemikat itu halus, lembek, dan licin, serta bisa membuat rantai sepeda tuh hilang karatnya, serta bearing motor menjadi licin karena memiliki daya licin. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Mister mau tanya, apakah kalian bisa memakai atau menggunakan sepeda, mengendarai sepeda? Bisa ya? Bisa. Bisa ya, nggak pakai roda kan? Nggak pakai roda? Enggak, Sir. Pakai roda lah, kalau nggak pakai roda nggak bisa jalan. Oke, thank you. Next ke Nara ya. Nah, Nara dan Faiz ya, dalam rangka apa sih kalian membuat proyek ini? Ya, kita membuat proyek ini dalam rangka karena kita mengikuti lomba NIR National Young Inventor Award. Oke, perlombaan tingkat nasional ya, artinya ya, Faiz ya, Nara ya. Iya. Oke, keren ya. Nah, untuk Faiz, mungkin bisa Nara juga bisa jawab bareng-bareng ya. Sebelumnya pernah ikut event yang seperti ini? Pernah.
Pernah. Apa aja event apa aja nih? Oke. Jadi event-event yang kami ikuti, pertamanya awalnya kita mengikuti Denko, yaitu kita membuat Kolkata celup. Selanjutnya kita mengikuti lomba Air Force Fair 2020, di mana saya membuat permen jelly yang berbahan daun randu. Daun randu, permen jelly dari daun Randu. randu. Ada lagi Nara? Oke, berarti pernah ikut beberapa kali perlombaan ya, artinya ini sudah berpengalaman nih, keren. Bisa nanti ada perlombaan lagi, ikut lagi aja nggak apa-apa, bikin ide brilian lagi ya. Oke, nah kemudian ini yang pertanyaan terakhir ya sebelum kita games ya. Nah setelah ini kita games. Boleh Nara atau Faiz yang jawab. Harapan Nara dan Faiz kedepannya, ini harapan kedepannya untuk pembelajaran sains di sekolah ini, itu harapan kalian berdua itu apa sih? Harapan untuk pembelajaran sains di sekolah ini itu harapannya apa sih? Ya boleh Nara dulu. Anak-anak lain bisa ikut juga. Oh iya, berarti ditambahkan ya infonya, di sharing lebih sering ya, supaya teman-teman yang lain bisa ikut lomba ya. Oke, dan tentunya bukan kemenangan tapi kita pengalaman. Oke, keren. Kemudian Faiz? Ya, harapan aku sih buat sekolah ini dalam pelajaran sains tuh dilengkapi fasilitas laboratorium di sekolah ini, karena bisa juga anak-anak melakukan eksperimen dan melakukan percobaan sendiri biar bisa lihat sendiri hasilnya gitu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, mungkin bisa diadakan klub sains yang dipimpin oleh profesor mungkin dari LIPI dan lain-lain. Oke, wah keren banget ya, tepuk tangan dong. Yeay. Ini mudah-mudahan kita bisa lebih keren lagi ya untuk pembelajaran sains sekolah ini. Dan tentunya harus kalian tahu ya, kita sudah ada klub sains ya. Ada sains itu kelas 4 dan 5 sampai 6 itu ada Mr. Aldi dan Mr. Bian. Kelas 4 itu Mr. Teguh dan Mr. Rian. Kelas 5-nya itu adalah Mr. Aldi dan Mr. Bian. Itu ya. Jadi ada kesempatan teman-teman yang lain ikut percobaan-percobaan, dan tentunya referensi untuk dicobakan atau diujikan itu tentunya dari referensi yang memang sudah diujikan. Tidak hanya sembarangan, oh ini ada percobaan ini kita lakukan, tidak, tapi dengan referensi yang luar biasa. Itu. Kemudian untuk guru-gurunya pun luar biasa di sini. Nah, banyak karya-karya yang dibuat oleh teman-teman Sobat Glory. Nanti kita akan kolektif, kita kegabungkan, kita nanti buat laboratorium. Oke, thank you ya. Nah, oke, sudah lengkap semua nih pertanyaannya. Seru-seru ya. Oke, kembali lagi bersama kami ya. Ada saya Mr. Teguh, Faiz, dan Nara. Nah, sebelum kita games, jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik lambang loncengnya agar kita bisa mengikuti terus video-video sharing yang seru-seru ini. Nah, untuk games kali ini, gamesnya itu adalah Truth or Dare yang akan dimainkan oleh kedua anak-anak hebat ini. Nah, boleh kalian sweet dulu nih. Sweet dulu, siapa dulu yang pertama? Dari jauh sih. Jangan apa dari jauh. Satu kali aja. Oke. Yuk. Sama kan? Yuk. 1, 2, 3. Yes. Oke, berarti kamu dulu ya. Silakan. Oke, silakan kamu ke Faiz, Nara ke Faiz, suruh pilih truth or dare. Truth or dare? Truth. Oke, truth. Silakan. Apa olahraga favoritmu? Olahraga favoritku sih bersepeda dan berenang. Benar juga nih. Kita ke Faiz ya. Faiz, silakan. Ke Nara. Pilih truth or dare, Nara. Truth. Truth. Oke, truth. Apa cita-cita Anda? Pemain badminton, atlet. Nah, bagus. Oke. Ada lagi cita-citanya? Oh, banyak. Pilot juga.
Oh, pilot juga. Pemain badminton, pilot juga. Ada lagi? Oke, kenapa pilih itu? Nggak tahu, keren aja gitu. Oh, keren. Oke. Keren ya. Tapi harus punya cita-cita dan impian ya. Oke, keren. Bisa jadi pilot, terus nanti bisa jadi pemain badminton ya. Oke, sekarang ke Nara. Nara untuk Faiz ya. Tadi kan udah Truth ya. Sekarang Der ya. Silakan. Apa bahasa Sundanya? Saya sudah makan. Abdi sudah Abdi sudah dahar. Abdi sudah dahar. Oke, benar? Bukan apa? Tahu nggak? Tos tuang. Abdi tos tuang. Oke. Abdi, saya itu kan abdi. Sudah itu kan bisa tos, bisa atos. Nah, makan itu ada bahasanya banyak ya. Ada yang tuang, ada yang dahar, ada yang neda. Gimana kita ngobrol dengan orangnya. Contoh misalkan kalau misalkan Nara ke Mister bilangnya berarti neda. Ya, kalau sama-sama bisa tuang, bisa dahar. Oke, keren ya. Nah, sekarang terakhir ya. Faiz ke Nara. Oke, Der ya, San. Ya, silakan Der. Siapa calon capres untuk presiden 2024? Capres 2024. Oke, kira-kira siapa? Siapa? Satu atau dua? Siapa ya? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Oke, pertanyaan Oke. Mister ya. Pertanyaan Mister, emang udah ada calonnya? Udah sih. Siapa aja? Ya diprediksi oleh masyarakat ya kayak AHY, Oh, Prabowo, Terus? Sandiaga Uno, Muldoko, Muldoko. Apa lagi? Udah itu aja paling enak. Oke, berarti kejawab ya. Ganjar Pranowo, tapi salah satu dari kandidat itu betul? Enggak sih. Oh enggak sih. Oke, keren ya, keren ya. Oke, ini pertanyaannya dernya luar biasa ya, di luar pemikiran saya. Oke, terima kasih ya Nara dan Faiz sudah ngisi di episode ini ya. Tentunya sangat seru ya, penemuan-penemuan kalian ini sangat hebat. Tapi Mister punya pertanyaan ya. Kalian bisa jawab, kalian harus jawab, tapi sebelum pertanyaan Mister ada cerita dulu. Nah, kalian tebak siapakah itu? Oke. Dulu ada seorang siswa mungkin sekitar kelas 5 atau 6 ya. Nah, siswa ini dia itu di kelasnya itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Baca bisa, tapi tidak bisa nulis. Kalau nulis itu, kalau B itu kebalik, ya B kebalik. Harusnya kan ke kanan ya, dia itu cembungnya ke kiri. Nah, kemudian teman-temannya itu selalu mengejek, ini kamu kok tulisannya gini. Bahkan gurunya pun menjas ya, wah kamu ini harus tinggal kelas, artinya tidak naik kelas. Yaitu dianggapnya kurang pintar. Nah, kemudian sama gurunya itu diberilah surat. Ini sampaikan surat ini kepada orang tua kamu, tapi jangan sampai dibaca oleh kamu. Nah, akhirnya dia itu mengikuti kemauan gurunya tersebut kan. Akhirnya diberikanlah kepada orang tuanya. Orang tuanya baca. Si anaknya penasaran, "Mah, apa itu isinya apa gitu ya." Terus kemudian si mamanya bilang, "Oh, ini suratnya surat prestasi kamu. Karena kamu ini adalah seorang siswa yang luar biasa sehingga tidak bisa lagi sekolah di sini." Gitu kan. Wah, benar, iya, karena di sekolahnya itu tidak bisa memberikan fasilitas dengan kemampuan dia. Padahal yang aslinya itu adalah surat teguran bahwa anaknya itu tidak boleh melanjutkan karena tidak bisa mengikuti pelajaran bla 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 bla. Nah, akhirnya siswa itu keluarlah sekolah, nggak sekolah lagi sama sekali. Nah, dengan ketulusan hati, kebaikan hati ibunya ya, akhirnya dididiklah sama ibunya. Karena dia nggak bisa nulis, diajari nulis dikit-dikit, tapi bacanya bisa. Akhirnya diberikanlah bacaan-bacaan, tulisan-tulisan. Nah, sampai dia itu berhasil. Sampai sekarang namanya terkenang. Dan sampai sekarang produknya itu, penemuannya itu kita pakai sehari-hari. Bahkan di sini pun ada. Ada yang bisa jawab? Siswa yang kurang pintar itu siapa? Kalau kalian bisa jawab, bisa follow Instagram kalian kalau punya. Nggak ada. Ada yang tahu?
nggak terlalu kenal semua murid yang di sini. Oke, itu penemuan hebat ya. Clue. Ada lagi nggak clue-nya, Sir? Clue-nya depannya T. Belakangnya, Sir, namanya. Nama Mister siapa? Mister Teguh. Bukan. Clue-nya adalah T, dia itu menemukan lampu. Thomas Alva Edison. Nah, dialah Thomas Alva Edison. Ya, jadi jangan pernah berhenti membaca, walaupun kita di kelas biasa saja. Dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia ya. Kita bisa explore, kita bisa membuat percobaan. Tadi kata Faiz, sekolah ini kita itu harus bisa membuat percobaan-percobaan, terus ada hasil-hasil karyanya. Nah, ini termasuk si Thomas ini, si Alva Edison ini, dia itu mencoba terus, mencoba, bahkan sama murid dan teman-teman dan gurunya itu dianggap kurang pintar. Tapi dia berusaha menghasilkan suatu karya, hasil karya luar biasa, yaitu lampu, sehingga bisa dipakai sampai sekarang. Oke, jadilah jenius ya, jenius dan cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lambang loncengnya agar kita bisa mengikuti video-video ngobrol santai, ngobrol seru, dan luar biasa. Terima kasih. Bye.